Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa bersama saya George Hilarius Fernando Kolo sebagai mahasiswa pembelajaran lapangan terpadu Fiskom UKSW dalam taat Warta Jemaat edisi Minggu 8 November 2020. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, ada baiknya bagi jemaat sekalian untuk menyiapkan Alkitab dan buku nyanyian, menonaktifkan notifikasi, serta jangan skip-skip ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, GKJ Salatiga Timur akan melayani sakramen baptis anak pada hari Minggu 20 Desember 2020. Bagi jemaat sekalian yang akan membaptiskan putra atau putrinya, dapat mendaftar di Ketua Majelis Wilayah atau Pepantan masing-masing, atau di Sekretariat Kantor GKJ Salatiga Timur pada jam kerja paling lambat tanggal 1 Desember. Terima kasih. GKJ Salatiga Timur membutuhkan seorang tenaga pekarya atau poster. Bagi jemaat laki-laki yang bersedia dan bersetia untuk melayani bersama GKJ Salatiga Timur, dapat menghubungi kantor gereja paling lambat 30 November 2020 dengan persyaratan yang berikut ini. Tuhan memberkati. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Segenap majelis dan jemaat GKJ Salatiga Timur mengucapkan selamat bertambah usia bagi jemaat sekalian yang berulang tahun pada tanggal 9 sampai 15 November. Selamat berproses di umur yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Sekian Warta Jemaat edisi minggu ini. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus menyertai. Ibadah Minggu ke-32 GKJ Salatiga Timur. Berharap sambil berjaga-jaga dengan setia. Minggu Pon 8 November tahun 2020. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Panggilan beribadah. Sebagai orang beriman, kita senantiasa diajak untuk hidup dalam pengharapan akan segala yang baik pada masa kini dan masa yang akan datang. Pengharapan untuk berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat. Pengharapan yang menjadikan hidup lebih bermakna di tengah dunia ini. Namun hidup berpengharapan tidak cukup mudah untuk dijalani. Terlebih tantangan, godaan di era saat ini semakin besar dan semakin mengikis harapan. Saat ini kita kembali diingatkan agar tetap setia berjalan dalam jalan Tuhan, supaya pengharapan itu tetap hidup dalam diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian, dimohon untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 14, baitnya yang pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah.
Ibadah Minggu biasa ke-32 ini kita dasarkan atas pengakuan bahwa pertolongan kita bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus turun atas diri kita sekalian. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 46, bait yang pertama dan kedua, besarkan nama Tuhan. Umat dipersilahkan duduk kembali. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berharap kepada Tuhan patut diakui membutuhkan kesabaran, mengingat bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Namun saat waktu itu terlampau lama menunggu jawaban dari Tuhan yang tak kunjung datang, kerap kali kita berpaling dan rela meninggalkan jalan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun dan kembali ke jalan Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas keraguan akan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Kerap kali kami berpaling dari jalan-Mu dan memilih jalan dosa demi mencapai harapan kami. Teguhkan serta kuatkan kami untuk terus berharap hanya kepadamu, bersetia sesuai waktu yang Engkau tetapkan, dan berjalan sesuai dengan petunjuk-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37B, baitnya yang pertama dan ketiga, Batu Karang yang Teguh. Kau tempatku berteduh.
Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang diambil dari Yohanes 14 ayat 6-7 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Dan petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 4 ayatnya 2-4 yang demikian. "Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya." Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita. Kita akan menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 453 bait yang pertama dan kedua, Yesus kawan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyatukan hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu, untuk hidup yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami telah memuji Engkau melalui puji-pujian. Dan bila sebentar lagi kami juga akan hendak mendalami akan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun hati kami, menuntun pikiran kami, sehingga setiap sabda-Mu yang kami dengar, Engkau perbolehkan kami untuk dapat menjalankan dalam laku kehidupan kami ini. Demikian pula hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan sabda-Mu ini. Berkati pula hati, pikiran, dan lidah ini ya Tuhan, sehingga lisan yang keluar dari mulut ini, itu semua oleh karena kebenaran sabda-Mu saja.
Inilah doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Injil Matius 25 ayat pertama sampai dengan 13. Oleh lembaga LAI di sini diberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan-tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia dan bersukacita bagi setiap pribadi yang mau mendengar, merenungkan, dan menindaklanjuti dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendalami sabda Tuhan ini dengan tema berharap sambil berjaga-jaga dengan setia. Nas yang kita ambil pada ayat 13 yaitu, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya melihat YouTube, yaitu saya melihat podcast Deddy Corbuzier dengan Chef Juna waktu itu, di dalam perbincangan mereka ada hal yang menarik, karena di pertengahan perbincangan itu keluarlah pertanyaan, Chef Juna kan sudah tua, kenapa belum menikah? Nah, dari pertanyaan itu, Chef Juna yang terkenal galak ini pun menjawab bahwa pada dasarnya dirinya itu memiliki keinginan untuk menikah, berharap bisa bertemu dengan gadis yang bisa membuatnya nyaman, gadis yang bisa membuatnya bahagia. Namun di sisi lain, jika gadis itu datang dan jika gadis itu ada di hadapan dia sudah siap untuk menikah. Dari jawaban ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
ada harapan, ada keinginan. Namun sebelum itu semua terwujud, Chef Juna ini sudah mempersiapkan dirinya. Chef Juna ini sudah benar-benar membuat dirinya matang. Jika suatu saat nanti apa yang diharapkan, apa yang diinginkan itu datang di hadapannya. Sehingga melalui cerita ini kita hendak diingatkan kembali bahwa dalam menjalani kehidupan kita pun pasti memiliki harapan. Kita pasti memiliki keinginan, cita-cita yang akan kita capai. Namun sebelum keinginan harapan itu datang dan kita gapai, maka di dalam waktu menunggu, waktu untuk berusaha itu, maka seharusnya, sepatutnya itu diisi dengan persiapan-persiapan yang matang. Sehingga saat datang waktunya, kita pun akan dapat berkata, saya sudah siap menerimanya. Bayangkan saja jika kita berkeinginan menjadi seorang pesepak bola, namun di dalam waktu menunggu itu kita tidak pernah berlatih, kita tidak pernah bermain sepak bola. Dan pada saat ada tawaran, maukah Anda bermain di tim saya? Ya tentu kita tidak akan menjadi pribadi yang siap. Bahkan kita tidak akan pernah bisa melakukan itu dengan baik, karena kita tidak pernah melatih diri kita. Nah, dalam hal ini mengenai persiapan berjaga-jaga itu juga dikatakan oleh Yesus di dalam perumpamaan tentang gadis yang bijak dan gadis yang bodoh. Pada pembukaan Tuhan Yesus mengatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama. Jadi perumpamaan ini membicarakan tentang hal kerajaan surga. Seumpama gadis bodoh dan gadis yang bijak. Gadis yang bodoh, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak memiliki tujuan yang sama, memiliki harapan yang sama. Harapan untuk dapat bertemu dengan mempelai laki-laki. Sehingga mereka pun datang bersama-sama untuk menunggu kehadiran mempelai laki-laki itu. Mereka bersepuluh sama-sama membawa pelita. Namun hal yang berbeda adalah yang kelima gadis bijak ini sudah mempersiapkan minyak cadangan. Kalau-kalau nanti di dalam menunggu itu pelitanya kehabisan minyak. Dan gadis yang bodoh yang satunya lagi tidak membawa persediaan minyak. Bila kita melihat konteksnya bahwa pada saat itu, tradisi pada saat itu, kedatangan pengantin laki-laki itu kerap kali tidak ditentukan waktu kedatangannya. Berbeda seperti zaman saat ini atau zaman sekarang. Saat ada pemberkatan pernikahan, bahkan seminggu atau 2 minggu sebelumnya kita sudah tahu jamnya jam berapa, bahkan waktu selesainya pun kita diberitahu. Tapi kalau zaman dulu tidak. Jadi mempelai laki-laki tidak pernah diketahui kapan datangnya. Seharusnya dengan mengetahui situasi ini, kelima gadis bodoh ini juga membawa minyak cadangan, karena mereka tidak pernah tahu kapan kedatangan itu. Sehingga di tengah-tengah saat mereka sedang capek menunggu, lelah menunggu, mereka pun tertidur.
Di tengah-tengah tidur mereka mendengar ada suara teriak-teriak, mempelai laki-laki telah datang, songsonglah dia. Sehingga mereka pun terbangun dan melihat bahwa pelita sudah mulai redup. Kelima gadis bijak tentunya jauh aman, merasa tidak khawatir, karena mereka sudah membawa persediaan minyak yang cukup untuk memenuhi pelitanya. Namun di sisi lain, perempuan yang bodoh ini kehabisan minyak itu. Dan saat lima gadis bodoh ini pergi hendak membeli minyak, ternyata mempelai itu sudah masuk dan pintu pun ditutup. Sehingga harapan penantian itu menjadi sia-sia karena keteledorannya. Menjadi sia-sia karena tidak ada persiapan saat kelima gadis bodoh ini datang untuk menyambut mempelai laki-laki itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa perumpamaan ini berbicara mengenai kerajaan surga yang tidak pernah diketahui kapan datangnya dalam kehidupan kita. Bisa 1 jam setelah ini, bisa esok hari, bisa 1 bulan atau tahun depan. Kita tidak pernah tahu. Ketidaktahuan itu seharusnya membawa diri kita juga menjadi pribadi yang bersiap-siap, pribadi yang terus-menerus menyiapkan dirinya, sehingga saat Tuhan datang dalam kehidupan ini, saat Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita sudah menjadi pribadi yang siap untuk menerima kedatangan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini, boleh kita bertanya dengan diri kita masing-masing, di posisi manakah kita saat ini? Apakah kita ini berperan sebagai 5 gadis yang bodoh, atau kita ini sedang berperan sebagai 5 gadis yang bijak? Setiap orang Kristen tentu memiliki tujuan, harapan yang sama, ingin dapat bersama-sama hidup dengan Tuhan di kerajaannya. Namun belum tentu persiapan itu sama. Banyak dari kita yang rajin beribadah, tidak pernah absen. Namun jika kemudian ditanya seberapa banyak sabda-sabda Tuhan yang kita serap, ataukah kita hanya menganggap ibadah itu sebagai rutinitas karena kita memeluk agama Kristen? Dalam hal ini kita pun juga menyadari, menunggu kedatangan yang tidak tahu pasti kapannya itu datang, menunggu datangnya kerajaan surga yang tidak pernah kita mengerti waktunya. Terkadang kita akan mengalami terlena, tertidur pulas seperti 10 wanita tadi. Tertidur pulas karena terlalu lama menunggu. Kita seringkali melenceng dari jalan Tuhan karena hidup ini terlalu banyak goda-goda di sekitar kita. Hidup ini terlalu banyak tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Sehingga oleh karena kelelahan itulah seringkali kemudian kita tertidur. Seringkali kita terlelap karena terlalu lama menunggu. Namun di balik itu semua, saat masih ada terang roh Allah dalam kehidupan kita, tentu pertobatan senantiasa itu akan terus menerus ada dalam kehidupan ini.
saat kita terus menghidupi diri kita, terus menghadirkan roh Allah dalam diri kita. Ungkapan minyak dalam perumpamaan ini, minyak sendiri dalam perjanjian lama, itu diartikan sebagai roh Allah. Jadi minyak ini, roh Allah inilah yang sebenarnya memiliki fungsi untuk menerangi hidup kita. Hidup yang penuh tantangan, tentu sadar tidak sadar, akan membawa pengaruh dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Belum lagi goda-goda yang ada, perilaku orang-orang di sekitar kita, tentu membawa pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan kita ini, yang jika kita tidak kuat, kita pun akan ikut di dalamnya. Jika kita ikut di dalamnya, maka kita seperti gambaran kelima wanita bodoh yang tidak membawa persediaan minyak. Kita merasa sudah cukup, apa yang menjadi bekal dalam diri kita sudah cukup, padahal kita tidak pernah tahu sampai kapan kita harus menanti kedatangan Tuhan. Namun saat kita menyadari bahwa perjalanan hidup masa penantian itu mungkin bisa menghabiskan seumur hidup kita, bahkan itu pun belum tentu datang, maka kita akan terus-menerus mempersiapkan diri kita, terus-menerus memenuhi hidup kita dengan sabda Tuhan. Karena hanya sabda Tuhanlah yang menjadi penerang bagi jalan kita. Kehadiran roh Allah lah yang menjadi pelita dalam kehidupan kita ini. Saat terang itu masih ada dalam diri kita, saat terang itu masih ada dalam hati kita, maka saat kehadiran Tuhan untuk kedua kalinya, saat kerajaan surga itu sudah datang, maka kita pun akan menjadi pribadi yang siap untuk menyongsongnya. Kita pun akan menjadi pribadi yang pantas untuk diajak bersama-sama masuk ke rumahnya. Dari sini kita akan bersama-sama belajar bahwa persiapan yang harus kita lakukan untuk menjaga iman kita, untuk menjaga kekudusan kita, itu tidak bisa ditentukan berapa lamanya. Selama kita masih bernafas, bawalah minyak itu dalam kehidupan kita. Hidupilah diri kita dengan santapan-santapan rohani, dengan sabda-sabda Tuhan, dengan menjalin hubungan yang intim bersama Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kita ini, kita akan menjadi pribadi yang siap. Saat harapan itu datang, kita sudah siap untuk menerima itu semua. Sehingga setiap perjalanan hidup itu, pertobatan akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Menyongsong kedatangan Tuhan, tidak pernah tahu kapan datangnya, namun kita akan terus-menerus mempersiapkan diri kita. Sehingga pada akhirnya nanti, kita pun akan menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang penuh sukacita, karena kita akan menjadi pantas dan layak untuk menyambut mempelai laki-laki itu. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, maka jangan pernah berhenti untuk berharap. Terus-menerus menjaga diri dari setiap godaan yang ada, dari setiap tantangan yang ada di sekitar kita, dan teruslah bersetia untuk menanti kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Saat hening bagi kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami panjatkan doa ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang memiliki pengharapan kepadamu dan selalu waspada untuk menghadapi goda-goda di sekitar kami. Perkenankan kami berharap akan pemulihan dunia yang sedang dilanda pandemi, terkhusus bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan sendiri yang mengetahui waktu yang tepat bagi pulihnya bangsa ini. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang terdampak di situasi pandemi ini. Tuhan rangkullah mereka, kuatkanlah mereka untuk menghadapi situasi ini, dan pula pribadi-pribadi yang berperan ikut serta menghadapi situasi pandemi ini, baik yang sebagai tim medis, sukarelawan, tim penelitian dan pengembangan, donatur, tim keamanan, senantiasa Tuhan sendiri yang jagai mereka dalam menjalankan tugasnya. Kami juga menyerahkan Gereja-Mu GKJ Salatiga Timur dalam pelayanannya untuk memelihara iman umat baik melalui ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, renungan harian, serta pelayanan diakonia. Berkati pelayanan gereja-Mu ini agar dapat menjadi berkat bagi umat. Bila nanti pada bulan Februari tahun 2021, gereja-Mu berencana membiakkan 3 pepantan, Karanggondang, Gombang Setrong, Glawan, menjadi gereja yang dewasa, serta penabisan Vikaris Nugroho Wisnu Trisa Songko. Berkati proses dan persiapan-persiapan yang diperlukan, sehingga pada saatnya nanti dapat berjalan dengan baik, serta kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami serahkan keluarga besar GKJ Salatiga Timur dalam naungan kasih-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami dasarkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki bersumber daripadanya. Seperti yang tertulis dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi kita melakukan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 450, bait yang ketiga dan keempat. Hidup kita yang benar. Syukur karena Kristus
Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk menyampaikan doa persembahan. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan ya Bapa atas kesempatan yang indah pada kebaktian Minggu pagi 8 November 2020, dan kami berkesempatan mengungkapkan syukur kami melalui persembahan-persembahan kami. Tuhan, terima dan berkati sehingga pemanfaatannya hanya untuk pemeliharaan dan pewujudan karya keselamatan-Mu melalui gereja kami. Kepada kami para majelis melalui komisi, berikanlah berkat sehingga pengelolaannya seturut kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Jalanilah hidup dengan penuh berpengharapan kepada Tuhan, dan bersetialah kepadanya, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidup kami, kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkah kami, kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagi kami, agar kami mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 408, bait yang pertama dan kedua, Di Jalanku Ku Diiring.